isu di masing-masing dokumen. Izin Pak Dir, kita mulai Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita alhamdulillah tim Pak Bon setelah antri sekian lama kebagian juga waktu untuk kita. Jadi surat Bu Dirjen saat itu Juni Pak, Juni 2025. Tapi memang karena antriannya panjang di BPKP, alhamdulillah kita hari ini bisa kebagian nih sampai 30 September ini. Sebelumnya kami sudah bersurat ke BPKP untuk meminta review atau apa ya Pak? Opini atas keterlambatan COD Jatiluhur dari 18 Oktober menjadi 18 Desember. Ini 2 bulan pemunduran, dan dokumen-dokumen sudah disampaikan ke BPKP. Kita juga sudah sempat informal meeting Pak untuk memperlihatkan sekuens dokumentasi kenapa ini mundur dengan bukti-bukti yang ada. Dan hari ini mungkin akan lebih fokus, tadi disampaikan Pak Bonardo, kita melihat pada kontrak pasal 32.6, kemudian pada berita acara tanggal 11 Oktober saat itu off-taker BUP kami duduk bersama, dan BUP menyampaikan ada kemunduran jadwal COD, dan off-taker juga menyampaikan beberapa infrastruktur untuk menyerap air minum curah belum selesai saat itu, sehingga disepakati dalam berita acara untuk menunda COD sampai Desember, karena perkiraan di Desember baik hulu maupun hilir sudah bisa siap beroperasi. Kemudian dari berita acara COD itu persis sebelum COD Desember 2024, di saat itu kita kumpul kembali BUP, PJPK dan off-taker bahwa BUP sudah siap, sudah selesai commissioning test, dan off-taker pun sebagian besar sudah siap. Saat itu yang belum siap hanya satu off-take, yaitu Jati Bening Kota Bekasi, karena memang APBN saat itu juga terkena air patah, jadi memperpanjang sampai Maret. Jadi kita tapi karena Kota Bekasi punya dua off-take, maka satu off-take yang untuk Pavilion masih bisa beroperasi. Jadi kita sepakat untuk mulai operasi di Desember. Yang terakhir berita acara penyampaian ke stakeholders terkait COD-nya itu ya Pak Bon ya berarti ya, bahwa kita sepakat di tanggal 18 Desember. Kira-kira itu Pak, mohon arahan Bapak sebelum kita ke detail nanti bersama teman-teman BPKP. Baik, masalah ya. Baik, terima kasih Bu Rocky. Saya hormati Pak Bonardo ya, dan tim dari BPKP Pusat. Kemudian ini ada dari direksi di DJ ya, sudah hadir. Dari PO juga hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ya, pada jam 10 ya, sudah siang. Jadi tadi Bu Ratri sudah sampaikan Pak, jadi pada prinsipnya dari kami ingin meminta pendapat hukum dari KP terkait dengan kontrak KPBU sama regional Jatiluhur satu yang dilaksanakan antara PJPK, Kementerian PU dan hal ini Direktur Jenderal Sekretariat dengan BUP untuk PDJT Katuta Jaya Jatiluhur. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ratri bahwa memang saat ini statusnya sudah operasional sejak Desember 2024. Tetapi ada hal yang kemudian masih dirasa mengganjal terkait dengan perubahan waktu komersial tersebut yang direncanakan tadinya di Oktober 2024 menjadi Desember 2024 tanggal 18.
disepakati dengan amandemen atau kemudian harus ada hal lain yang pilihan yang harus dilakukan. Pilihannya kan mungkin cuma dua ya, satu tadi penanganan amandemen atau kemudian tadi dianggap sebagai citra janji gitu ya dari PUP. Tapi tadi berarti juga sudah menyampaikan bahwa bersamaan dengan kontrak KPBU di hulu, kita sebutnya di hulu, di hilir juga APBN melakukan pekerjaan atau kontrak untuk memberikan dukungan kepada hilir dalam rangka percepatan penyerapan. Dan ini tentunya saling yang selaras harusnya. Hulu nanti sampai ke titik off-take itu, titik off-take-nya harus ada penerapan oleh masing-masing pemerintah kabupaten kota dan provinsi DKI menyerapkan air curah yang di bangunan nanti akan yang selanjutnya akan dikelola oleh BUP. Nah, dalam hal ini bukan hanya kontrak kami saja yang belum siap selesai kontraknya di Oktober, tetapi juga pemerintah daerah juga untuk paling hilirnya lagi Pak sebagai end user gitu ya, end usernya masyarakat sebagai usernya nanti yang dikerjakan oleh kita di hilir juga ternyata masih belum siap juga. Tadi sudah disampaikan bahwa pada akhirnya juga pada saat Desember kontrak kami juga baru selesai sebagian. Nah, ada satu titik off-take yang kemudian memang tidak bisa selesai di Desember ya, dengan mekanisme pada dilanjutkan di awal tahun 2025. Tetapi memang untuk Kota Bekasi ada titik off-take yang kemudian hari ini realisasinya sudah cukup baik. Di semua titik off-take realisasinya sudah cukup baik. Itu artinya memang dukungan pemerintah pusat dalam hal percepatan penyerapan hilir juga dengan komitmen pemerintah daerah pada akhirnya bisa direalisasikan dengan baik, walaupun mungkin memang agak tertunda gitu ya Pak, agak tertunda. Bahkan hari ini realisasinya bisa 300% dari rencana penyerapan tahun pertama yang sudah disepakati sebelumnya. Di luar itu bahkan paling tidak mungkin dua ya, kalau tidak semuanya kabupaten kota yang sudah minta penambahan kapasitas di luar kontrak yang sudah ditandatangani. Nah ini juga nanti jadi kita pikir mungkin hal yang lain lah. Nanti karena pas bagian itu nanti mungkin kita akan ke Bapak juga Pak, karena kita belum mendapat juga itu ya, karena kapasitasnya kan sudah ditetapkan, sudah disepakati. Kalau kemudian ada penambahan kapasitas, mekanisme kontrak itu gimana, apakah dimungkinkan kontrak ini kita lakukan rating dan segala macam, pasti kita perlu mendapat hukum dari KP terkait dengan kontraknya ya. Kalau secara teknis sangat tetap oleh kami akan koordinasi dengan SDA-nya ada atau tidak ya. Kalau ternyata memang ya kebetulan memang wilayah pelayanan titik 1 ini padat dan potensial membutuhkannya memang sangat tinggi. Jadi ya rasanya memang menjadi tidak aneh kalau kemudian penyerapannya hari ini sudah 300%. Tapi tetap saja kita punya kontrak yang perlu kepastian hukum. Ya, jangan sampai kita kemudian yang menandatangani kontrak kemudian melakukan kesalahan baik itu administrasi maupun kesalahan yang lain. Sehingga kita perlu melakukan pendapat hukum yang tadi disampaikan. Kita sebenarnya sudah cukup lama, tapi butuh waktu. Karena tim punya Bapak mungkin agendanya banyak, tugasnya juga cukup banyak. Ini baru hari ini kita bisa secara resmi dimulai Pak. Ya, ini mohon dukungannya terkait dengan hal itu sehingga kemudian kita bisa pastikan tindak lanjut apa yang harus kita lakukan terkait dengan kontrak ini. Ya. Mudah-mudahan dokumen atau data-data yang disampaikan sudah dipelajari oleh timnya Bapak, sehingga nanti pendapat hukumnya mungkin tidak terlalu lama, karena kalau ya berharapnya lanjut, tapi saya nggak tahu ini kan secara hukum saya nggak mengerti gitu ya. Artinya kan sudah cukup lama waktu yang dilewati sehingga kemudian harus bisa tidak lanjuti dengan segera supaya tidak melakukan, supaya ada pastian juga terkait dengan 2 bulan yang sudah dilewati di tahun yang lalu. Mungkin kira-kira begitu Pak.
Pak Munardo dari saya nanti kami mohon dari BPKP terkait dengan ini. Mungkin jika ada namanya perlu ditindaklanjuti terkait dengan informasi lebih lanjut diperlukan. Di sini tadi ada PNO, ada juga UTJJ, kami juga ada Bu Chandra ya yang membantu kami di sini dari sisi maupun kontrak kita bagi masuk di support di nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pak Adir, monggo Pak Munardo, mungkin hasil terakhir apa yang harus kami lengkapi bisa disampaikan. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Ratri. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oscar sudah menerima kami di sini pagi ini dengan teman-teman semua. Langsung kepada pokok permasalahan aja ya Pak. Jadi kita itu mendapat permintaan pemberian opini atau pendapat tentang kewajaran pemunduran COD gitu ya dalam surat PU-nya. Kita sudah sempat melakukan diskusi-diskusi, pembahasan dan mempelajari dokumen yang ada, termasuk dokumen pendukung dari katakanlah sebab yang diajukan dalam konteks reason dari pemunduran. Sampai dengan rapat terakhir sepertinya kita masih bekerja keras untuk dapat meyakinkan diri bahwa reason dan isu yang diusung itu match dengan mengapa kita memundurkan COD. Tapi waktu berkembang, selanjutnya kami mendapat arahan baru dari pimpinan bahwa kita jangan sekedar memberi opini, tapi langsung melakukan review. Jadi lebih dalam lagi untuk memberikan mendukung pembangunan PSS sampai tenaga luhur ini. Sehingga surat tugasnya dilakukan perubahan, awalnya pemberian opini menjadi review. Itu lebih kuat lagi ya apapun yang akan kita hasilkan nanti. Terus ternyata dari pertemuan pertama kita mendapat gambaran bahwa ada skema yang lebih mendasar lagi, lebih kuat lagi, terstruktur lagi mengapa delay COD ini diperlukan. Ternyata ada alasan-alasan fundamental dari sekedar alasan sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas bahwa pegangan pertama adalah substansi, baru kita mencarikan pijakan bahwa apakah substansi itu memang memiliki dasar untuk dilakukan, kemudian apa dukungan-dukungan dari substansi yang disiapkan sebagai reason dari kita melakukan pemunduran. Nah, kemarin kita membahas mengenai yang pertama sendiri, apakah ada peluang di dalam kontrak kerjasama ini bahwa dimungkinkan adanya pergeseran COD. Dalam hal ini didukung juga dengan perubahan dokumen formalnya secara tertulis. Kemarin kita mendapat asupan informasi bahwa pada kontrak itu pintu gerbang pertama adalah pasal 32.6. Makanya nanti kita sepakati lagi, kita bahas bersama. Yang kedua, bahwa ada substance yang kedua bahwa delay yang tidak berefek kepada denda atau pemberian katakanlah sanksi dari salah satu pihak kepada pihak lainnya atau klaim dari salah satu pihak kepada pihak lainnya apabila penyebab-penyebab dari delay itu berasal dari kedua pihak satu dan pihak dua. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa dokumen-dokumen yang mendukung bahwa terpenuhinya klausula 32.6, kemudian bahwa substans pergeseran itu karena kontribusi kedua belah pihak, itu kemarin kita sudah menggali, mudah-mudahan itu
clear ya. Nanti kita akan konfirmasi ulang pada pagi ini apakah itu memiliki validitas kuat atau bagaimana interpretasi dari dokumen yang ada. Kemudian yang penting juga dari dokumen yang ada itu apakah itu dokumen dalam tanda petik dokumen sepihak atau memang para pihak mengkonfirmasinya dan juga stakeholders lain yang terkait mengkonfirmasi kondisi yang ada di dalam dokumen-dokumen itu, sehingga kita memerlukan jejak apakah masing-masing pihak yang terlibat dalam dokumen itu memang mengetahui, memiliki dan melaksanakan apa yang ada di dalam dokumen itu. Kemudian yang berikutnya kita juga perlu sebenarnya capaian PSN Spam Regulatory Tool ini bagaimana? Seperti Pak Oscar tadi sampaikan bahwa kita sudah cukup baik ya. Artinya kita coba memberikan gambaran yang objektif bahwa goals utamanya atau ultimate goalnya ini sebenarnya sudah tercapai, malah mungkin melebihi ekspektasi ya. Nah, jangan sampai hal-hal yang sifatnya dalam tanda petik kecil itu mengganggu capaian yang lebih besar, fokus kita yang lebih besar gitu ya. Nah, jangan sampai dikaburkan fokusnya kepada tujuan dari pelaksanaan Spam Regulatory Tool ini dengan fokus-fokus yang kecil ini. Nah, kita coba membuat menjadi lebih berimbang. Jadi sehingga kita lebih mengarah kepada pemanfaatannya atau pada pernafasan kecil yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan menyita energi dan waktu kan gitu. Itu kira-kira gambaran kami yang akan kita coba tuangkan dalam laporan review. Nah, untuk itu mungkin kita langsung saja dengan Pak Oscar ya, Bapak Ibu semua. Yang pertama, apakah kita mempunyai peluang atau ada pengaturan para pihak bahwa dimungkinkan untuk dilakukannya pergeseran. Kemarin peluang itu yaitu dengan melakukan berbagai perubahan kesepakatan atau perjanjian sebagaimana dituangkan pada pasal 32.6 pada amandemen 3. Jadi baseline kita sudah bergeser ke amandemen 3, tidak lagi kepada initial agreement. Mungkin boleh dibantu tampilkan amandemen 3 bahwa memang possible untuk melakukan perubahan perjanjian termasuk pergeseran. Di periode yang sama kami juga mendapat laporan mengenai regional Pekanbaru sama Lampung. Bukan, kita siap sama Wahila. Kondisinya berat. Jadi dari pihak ketiga NRW-nya mencapai angka 80%. 70%. Jadi mitra yang terkait dengan lender atau penjamin dan lain sebagainya itu audit teknis mereka Riau itu Pekanbaru saya bukan ya, itu mencapai angka 80%. NRW-nya bayangkan dari mana bayar kontrak KPB ini? Tahun depan kan terminasi ya, ancaman terminasi tahun depan penjaminan masuk regresnya. Kalau Lampung mungkin sudah dibahas, kita agak-agak alot di situ. Nah, tapi nggak ngerti juga ya, karena secara teknis sebab-sebab RW ini sampai 80% apakah di awal kontrak KPBU-nya tidak ada kejelasan teknis dari BBM atau PU setempat sebenarnya mengenai kondisional Riau-nya Pekanbaru ini, sehingga PIP-nya masuk. Setelah masuk dia dihadapkan pada posisi serapan yang tidak mungkin jika itu masih berpendapatan untuk membayar tagihan dari PIP. Seluruh jaminan itu hampir semuanya terserap
Bayangkan nggak ada peluang lagi, tinggal beberapa bulan lagi. Kalau Lampung sudah habis. Dan penjamin ini ngeluh pada kami. PT, PII, SMI juga. Nah, pertanyaannya semua berarti pada masalah teknis, bukan sekedar masalah teknis distribusi air, tapi teknis kepelangganannya. Ini yang berat. Ini kalau mana yang di Jawa Timur unggulan itu masalah harga mampu ya. Kalau mampu masalah apa? Beliau masalah apa? Ada isu teknis yang berat dalam keserahan NRW. Apakah NRW ini kan NRW itu loss Pak, air disalurkan tapi nggak masuk ke uang. Apakah NRW ini karena tidak BTP atau penyaluran lainnya atau masalah kondisional fisik distribusi itu nggak dijelaskan dan tidak mampu dijelaskan. Kita udah rapat beberapa kali dengan mereka, dengan TNI, dengan TI juga kita mereka merah. Jadi penjamin ini oke kalau gitu mengapa renovasi kita menyalurnya, jadi masyarakat dapat air dari mana gitu. Uang yang sudah dikeluarkan ini kesannya jadi bansos ya. Penjamin juga dengan APBN juga nantinya dia kan ahli APBN juga. Nah, jadi ini kan tujuan kami negara. Apakah ada masalah kesempatan dalam hal atau masalah kompetensi atau capability itu berarti apakah due diligence terhadap sistem teknik distribusi dan lain sebagainya itu tidak pernah dilakukan pada penggunaan APBD ini. NRW 80% menyatakan restoran aja jual 10 mangkok, masa lagi cuma 2 mangkok kan itu baru dia jualnya kan. Nah ini kalau Lampung sudah rapat, pemerintah daerahnya sudah turun Pak ikut mengambil, mau membantu lah sekarang sudah diinvestigasi oleh kita. Memang dari pendeknya kalau kita katakan sejak awal itu kan SMP dulu kami sudah pas-pasan dan termasuk juga SMP melalui konsultan yang berusaha ini nggak bisa karena yang nggak itu dilakukan terserah harus ditangani dulu. Nah, tapi mereka udah dibuat itu nanti termasuk dalam program berkegiatan. Tapi kan kita kan hanya Saran. pendapat. Kita itu buktinya apa, programnya seperti apa. Ya dia bikin aja program. Itu mungkin awalnya kita tidak sebenarnya juga karena kita tahu bahwa itu tidak murah. Jadi kita yakin dia bikin itu supaya bisa dilakukan sepertinya ya memang bedanya Nggak aware, nggak perhatian. dia merasa bahwa ini udah ternyata dia nggak mikir bahwa ini air masuk bukan air masuk bisa langsung dia pakai karena disalurkan kalau pipa ini Iya. Nah, kalau saya khawatir syaratnya tadi dua. Simpul APBD ini nggak bekerja. Jadi hulu dan hilirnya nggak match. Yang kedua, data yang dibahas dalam waktu penyiapan kontrak APBD ini, datanya itu nggak transparan lah, nggak lengkap. Buktinya, salah satu sektor APBD kami jalan adalah kemampuan serap. Gak ada yang lain. Istilahnya kalau kita dagang, jualan harus ada pembeli. Produksi mampu, tapi kalau nggak ada yang beli pasar kan nggak bisa Pak. Bangkrut dia pasti. Nah ini juga. Saya khawatir pada pembahasan tentang itu informasi mengenai isu NRW di sisi mana NRW-nya
maksud teknis atau non teknis, apakah ada pipa bocor, pipa ini segala macam, itu rasanya tidak betul Pak. Karena kalau dia betul dibahas, maka tindak lanjut pemitigasinya pasti menyentuh substance-nya kan. Artinya sampai sekarang udah berapa tahun ketemu gitu. Nah ini nggak tahu obatnya apa ini. Otoritas yang ada adalah Pemda. Pemdanya harusnya masuk. Ini kan contoh obatnya ini ya, jadi bukan aku obatnya. Tetap masih ada pernikahan, tapi karena sebuah kategorinya support, jadi koordinasinya bagus, tujuan untuk memberikan semua UMS. Jangan di samping pasarnya juga clear kan. Jadi itu pasarnya pasti jelas Pak. Sulit air kan di sana. Tapi kenapa ada enggak di ini kan pasti uang ya Pak. Kenapa? Kemungkinan saluran distribusinya. Daerah-daerah kan orang kaya semua tukang baru. Kenapa? NTB bisa 80% aneh. Itu Pak Walinya oke ya. Kita sekarang berapa miliar uang penjaminan yang hilang. Iya. Gimana? Udah? Nah, kita lanjut ya Pak, izin Pak Sekar ya. Jadi frame yang kita bangun kemarin, kita ada pasal 32.6 dalam perjanjian, ini amandemen 3 ya. Bukan inisial kontrak. Ini udah inisial kontrak tapi amandemen 3-nya tidak menyentuh ini. Tidak menyentuh ini. Oke, berarti ini tetap berlaku. Jadi dibawa terus ke amandemen 3 ya. Oke. Di situ perjanjian ini hanya dapat diubah atau diamandemen atau dimodifikasi melalui instrumen tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Di situ amandemen atau dimodifikasi. Artinya boleh dilakukan perubahan pada setiap klausul pada pasal-pasal kontrak ini kan ya. Kira-kira gitu nggak pengertiannya? Kalau itu pengertiannya, maka sebelumnya juga kita tahu bahwa yang sifatnya huruf besar dan huruf kecil menjadi penting dalam perjanjian ini kan ya. Nah ini huruf kecil semua. Berarti instrumen tertulis itu bisa apa saja. Tidak menyentuh amandemen. Nah maka peluang berita acara terbuka di sini. Risalah atau apapun jadi terbuka gitu ya. Mungkin Bu apa namanya? Bu Chandra bisa nanti bantu jelasin. Nah, di sini kita coba diskusikan apakah menggeser COD itu bagian dari yang dimaksud modifikasi dan amandemen atau makna dari kata dapat diubah. Kalau saya melihatnya dari kata perjanjian. Dalam amandemen, dalam inisial kontrak, ada nggak tanggal COD ditulis? Sekian bulan dari PID. Ada kan? Nah, berarti itu bagian dari perjanjian. Ya. Setuju ya? Gimana nih? Mungkin cuma bercanda. Betul. Enggak bercanda dipanggil bagian umum. Oh ya, oke. Nah, ada boleh bantu apakah setiap hal dari pasal 1 sampai pasal terakhir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian, termasuk informasi mengenai tanggal COD. Setuju nggak? Atau ada pendapat? Betul. Gitu ya? Nah, dari sini berarti pijakan melakukan perubahan dalam perjanjian utamanya berpegang pada 32.6. Oke? Nah, apakah hanya berhenti pada saat ini? Di sini sepertinya hanya untuk memformalkannya saja. Tapi substansi yang mendorong dia melakukan perubahan itu diatur di mana? Apa-apa saja yang boleh dirubah? Ada nggak? Yang COD itu. Termasuk COD. Modifikasi apa? Kalau modifikasi ada perubahan. Ada di pasal 22. Modifikasi itu lingkupnya apa saja? Ini bagian ini jadi penting ya. Ini titik pertama pijakan kita. itu tadi kompensasi modifikasi. Pasang lagi modifikasi lagi.
definisi ya. Modifikasi itu apa? Di depan. Di Paling definisi. depan. Di search saja. Nah, itu. Terus. Nah, itu. Nah, Perubahan terhadap pekerjaan. Modifikasi itu segala perubahan terhadap pekerjaan dan atau layanan. Kamu tidak termasuk perubahan desain minor dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut sesuai dengan kompromis. Ini menyentuh pada substance design. Apakah tanggal COD masuk di sini? Enggak. itu layanan kerjaan dan atau layanan. Ya, Bukan, jadi bukan desain. Bukan hanya desain aja gitu. Ya, oke. Tanggal COD geser itu masuk pada Layanan. Yang mana? COD perubahan itu perubahan layanan. layanan. ada lebih jelas lagi? Lebih Pak, spesifik? layanan definisinya ada nggak? Apakah wilayah atau waktu? Itu penyediaan pasokan sampai titik pasokan sesuai dengan persyaratan. Nggak ada waktu sih. Layanan itu misalnya pasokannya dari 100 menjadi 80 saja gitu. Tunggu, Berubah. itu ada kata yang jelas. Dengan persyaratan datang dalam lampiran 7. Ya, spesifikasi minimum. Ah. Spesifikasi minimum itu termasuk kuantitasnya berapa, kualitasnya seperti apa, Waktu ada nggak? waktunya 24 jam sehari. Bukan waktu 3K ya berarti? penyelesaian, Oh enggak, kalau bukan. 3K aja Kalau berarti, 3K. bukan. Ready to serve-nya itu ada nggak diatur? Kalau Ya. itu ada di mana? COD itu berapa bulan setelah konstruksi itu di atau di pasal berapa? Di lampiran 9. Di perjanjiannya nggak ada. Di perjanjian induknya di pasal-pasalnya ada nggak? Mas? Research nggak bisa ya Mbak? Ini sekarang Kalau di lampiran 9 itu hanya tanggal operasi itu nanti. lampiran 9 Ya, tanggal operasi komersil yang dijadwalkan ada. 30 bulan sejak tanggal efektif. Itu adanya berarti di lampiran 9 ya? Ya. Oke, berarti lampiran 9. Kita ingin memastikan bahwa seluruh perjanjian beserta lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan ya. Nah, tadi yang lampiran 9 itu clear nggak? Boleh nggak dibuka lampiran 9? Digedein dikit ya. Yang mana Pak? Dikit. Lampiran 9 ini lampiran 7. Nah, 92. 92. Nah, itu tanggal tadi kata. Nah, itu tabel ini. Lebih besar.
Oke. Wajib Paling bawah. mencapai ini Tanggal operasi komersial yang dijadwalkan 30 bulan sejak tanggal efektif. Oke, clear ya. Tanggal operasi komersial yang dijadwalkan lampiran 9. Oke, supaya berhati-hati, lampiran ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan di mana ya? Pasalnya. Ya, atau di pasal-pasal penutup kali. Atau ada kata lampiran, terlampir. Jadi di badan dokumen itu terlampir. Si pasalnya itu Ada. Dengan rincian lampiran. Nah, ada nggak? Intinya kita mengingatkan ke diri jangan sampai ini merupakan bagian terlepas. Di badan ini ya. Di badan. Nah, lampiran 9 itu Mbak search. Lampiran 9. Ini Pak, jadwal pelaksanaan berarti jadwal sebagaimana dimuat dalam lampiran 9. Ini di pasal 1 ya? Pasal 1 definisi. Oke, clear ya Pak. Jadi kemarin itu kita sudah mengarah ke sini, tapi sudah tajam bahwa COD itu menjadi bagian dalam perjanjian yang pada pasal 32.6 itu diubah, dimodifikasi atau diamandemen. Dapat ya kata-katanya ya Pak, kalau kita baca bersama. Nah, di sini masuklah kita pada berita acara tanggal 11 Oktober. Kita berdiri pada posisi setelah amandemen 3 ya. Setelah amandemen 3. Berita acara tanggal 11 Oktober 2024. Ini Pak. Ini tanggal 11 Oktober. Terus bawahnya Nah, tolong dibantu pada dokumen ini ada nggak penyitir pemunduran itu dengan menggunakan lampiran 9 tadi? Atau menyitir kontraknya secara keseluruhan, amandemen 3. Ini BA. Ini BA. Ada Budi dengan Di awal, biasa di awal. Itu yang bawah saya ambil. Kamu acu kok. perjanjian KPBU itu Pak. dia sama. Poin C. Oke, maksud saya kita berinisiatif mendelay itu karena mengingat adanya lampiran 9. Ini yang ABC ini kan coba judulnya apa sebelum di atasnya itu? Ini Itu kan menerangkan ya, bukan, di atasnya. Sebelum ABC. Yang Sebelum tadi ABC. terus bawah dikit. Ini dalam rangka pelaksanaan ini Masing-masing menerangkan bahwa bahwa PJBK menerima mandat. oke, yang tadi khusus yang tadi Poin C-nya ini. para pihak telah menandatangani perjanjian. Oke, ini ya kita artikan bahwa para pihak telah mengetahui dan menyepakati si perjanjian termasuk lampiran 9. Iya. Gitu ya. Iya. Oke. Berarti
berita acara ini disadari dan sepenuhnya dilakukan dengan mendasar pada perjanjian, khususnya amandemen 3. Nah, di sini perjanjiannya itu disebut sebagaimana dibawa berbagai cara dengan amandemen ketiga. Clear ya, Pak? Bu ya. Nah, kita lanjut. Nih maju nih ya. Berarti peluang untuk melakukan deal itu ada di sini. Sekarang kita bergeser. Jadi kita pakai ini tim ya. Kita pakai ini. Tadi yang kita bahas, kita masuk kepada isi dari dokumen berita acara tanggal 11. Yang bawahnya bahwa terjadi keterlambatan. Ini surat-surat. Ya, nih. Nah, di mana ada pijakan bahwa harus dua-duanya memiliki kontribusi terhadap keterlambatan baru dapat didelay tanpa berefek kepada hal-hal lainnya, misalnya konsekuensi denda, konsekuensi ini, kompensasi dan sebagainya. Kalau hanya salah satu pihak maka pihak lawannya yang akan kena sanksi, gitu kan? Nah, di mana ada yang mengatur bahwa kebersamaan kedua belah pihak inilah menyebabkan konsekuensi delay harus diambil. Poin bawahnya, poin ini kan hulu aja ya, poin 1. Ya. Sebentar, jawab konstruksi pada hilir. Bahwa telah terjadi keterlambatan konstruksi pada hulu yang disebabkan oleh pasukan material dan keterlambatan konstruksi dan keterlambatan konstruksi pada hilir yang disebabkan oleh isu sosial dan pemasangan listrik pada titik offtake. Jadi ini hulu dan hilir Pak yang terlambat. Faktanya. Iya. Nah, tapi salah satu penyebab atau dua-dua penyebab, kalau salah satu berefek pada ABCD, kalau dua-duanya tidak berefek apapun pada pemberian sanksi dan lain sebagainya. Nah, itu diatur di mana? Maksudnya perubahannya ini dinilai itu tidak berdampak konsekuensi maupun kompensasi. Iya. Iya, Itu jadi di mana? kalau di perjanjian KPBU, misalnya yang salah hanya BUP gitu Pak ya, yang terlambat hanya BUP, maka BUP dikenakan denda Oleh PJPK. oleh PJPK. Oke, begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya kita dengan off-taker. Iya. Ketika off-taker siap hari itu, tapi kita belum mampu Off-taker memberi denda ke kita. maka kita dikenakan Iya. denda. Jadi sama-sama kena denda gitu hari itu ketika off-taker siap. Kalau salah satu pihak. Iya. Kalau dua-dua Dua-duanya terlambat. berkontribusi terhadap tidak fungsionalnya atau belum fungsionalnya. Di bawah coba ada Itu pengaturnya di mana? Nah, Di dokumen. di perjanjiannya menyebutkan nggak? PKS KPBU-nya. kisi-kisi di ini ringkasan amandemen, BA amandemen tanggal 16. Ya, tanggal 16. Ada petunjuk itu di pasal berapanya? Sebulan jadi. Ah, iya. Sebulan jadi. Ya. Nah, Mana 9 ya? yang dua-dua ya. Nah, coba lihat di perjanjiannya. Sebelumnya belum ada ya. Nah, Yang ketiganya baru diatur di nanti amandemen 4. Itu keterlambatan dua pihak. Karena memang sebelumnya nggak diatur. Kalau hal yang belum diatur bisa dipersepsikan ini nggak? Artinya adanya di masing-masing perjanjian. Gitu. ya kan belum diatur bahwa tidak kena. Dia boleh dikenakan nggak? Nanti jadi PJPK yang kena dua-duanya. Itu. Ini kita diskusi mungkin kalau ada Bu Chandra nih cara kontraktualnya gimana membacanya. Jadi baseline kita Pak pada amandemen 3. Nah, amandemen 3 itu khusus bagian ini 9.2 ini baseline-nya belum mengatur. Kalau salah satu pihak saja mungkin sudah diatur ya. Iya. Nah, kita contoh yang salah satu pihaknya saja diatur di mana? Yang denda-denda di amandemennya, dia di perjanjian amandemen 3 PKS. di PKS-nya di perjanjiannya.
Permendak itu yang 9.5 yang sebelum Pak, yang semula. Semula dia bilang ini salah satu pihak ini kan? Salah satu pihak. Iya. Yang menjadi dua-duanya yang kanan, tengah. Yang dua-duanya yang tambahan baru Pak ya. 9.7 Pak. Oke. 9.7. Menambah pasal baru. Oke, ini ya, ini yang kita masih jauh dari konteks hukum Pak. Apakah pada baseline sampai dengan Amendmen 3 itu belum ada pengaturan para pihak? Itu boleh dilakukan nggak pengaturannya? Padahal itu sudah terjadi. Jadi defek yang diindikasikan dalam perjanjian itu sudah terjadi. Maksudnya gini, terjadi dulu salah, baru dicari benar. Apakah boleh? Atau kita udah siapin dulu nih, in case ada kejadian ABCD, alternatif kejadian, ini pegangannya. Nah, terhadap dua hal ini kan berbeda ya. Nah, mungkin dari sisi pandangan hukum, apakah 32.6 itu bisa digunakan? Kalau 32.6 itu kan general ya, untuk semua ya. Kita tunggu nanti kalau pandangan secara hukumnya bagaimana. Nah, apakah dengan mencantumkan pada berita acara ini tanggal berapa ya? Tanggal 11 Oktober. 11 sebelum COD. Berita acara yang mana ini? 11 Oktober. Kalau yang ini tanggal berapa? Yang Dirjen 11. Bukan, yang menyatakan bahwa terlambat dan akan diusulkan COD-nya mundur. Oh itu 11 Ah, Oktober. artinya ini belum ada pelanggaran terhadap COD 19 Oktober kan? Ya, COD kan harusnya 18 Oktober Pak. 18 Oktober kan? Dan BA Amandemen 4 ini 16 Oktober. 11 Bu yang 11. Bu Dirjen 11. BA Amandemen 4 Ini 16. Yang enggak, yang 11. Ya. 11. 16 Oktober ini kita sepakat berdua nih bahwa kita akan menambahkan satu pasal. Ya. Walaupun nanti akan di dalam Amandemen 4 Oke. nantinya. Artinya pada saat dibuat ini sudah terjadi keterlambatan atau belum? Belum. Belum 16. Belum nyampe 18 Oktober memang. Belum kan? Belum. Artinya tidak ada hal yang dilanggar. Tidak ada kewenangan para pihak atau siapapun untuk mengeksekusi klaim, tuntutan, Iya. dan lain sebagainya. Iya. Gitu ya? Iya. Nah, nanti kita dengar juga nih, kalau logika kami begitu. Iya. Nah, secara governance, proses pengakuan keterlambatan tidaknya itu cut off-nya adalah pada tanggal 18 Oktober. Gitu kan? Nah, sementara kita tidak berdiri pada tanggal 18 Oktober, tapi berdiri pada tanggal 16. 16. Gitu kan ya? Oke, nah sehingga disepakatilah untuk memundurkan, mendelay atau memundurkan tanggal COD. Nah, kalau tanggal COD dimundurkan, kan belum ada tanggalnya, amandemennya. Sah nggak? Kalau kemarin kan waktu diskusi lewat telepon dan Bu Chandra kan kemarin BA itu sebagai bridging sebelum amandemen Iya. Itu. Jadi posisi BA itu mungkin sementara Tapi bisa berlaku. mengganti. Nah, clear ya. Nah, jadi substitusi dari amandemen itu berpegang pada 32.6. Karena tadi saya bilang di awal bukan huruf besar. Ya kan? Boleh sedikit 32.6? Tiga titik 26. 32. 32.6. 3.26. Hmm? Oh, 32. Pasal 32. Perubahan perjanjian. Terus ya terus. 115. Nah, bawahnya Pak. Nah, ini ya. Hanya dapat dirubah atau diamandemen atau dimodifikasi melalui instrumen tertulis. Itu ada 3 Pak. Kata awalnya diubah, diamandemen atau dimodifikasi. Ini huruf kecil semua nih. Terus melalui instrumen tertulis yang ditandatangani para pihak.
pengertian instrumen tertulis ini tidak juga di quote wajib amandemen, gitu kan? Ya, ini dia. Kemarin kita mendapat pandangan dari secara hukum bahwa berita acara itu best practice yang dilakukan di mana saja untuk bridging sebelum pembuatan amandemen itu terjadi, gitu ya. Artinya dalam hal ini berita acara itu kuat, gitu ya. Nah, kita lihat apakah berita acara ini memang menjadi pegangan untuk aksi berikutnya sebagai landasan aktivitas para pihak di KPPU ini sambil menunggu amandemennya. Karena kebetulan amandemennya itu sudah bersurat dulu ke BPKP, menunggu review BPKP kan ya, amandemennya saja. Nah, ternyata berita acara itu di tanggal berita acara COD 18 Desember 18 Desember ya, Iya. dikutip nggak Di mana? di COD-nya bahwa COD ini dilakukan karena ada berita acara itu? Oh, ada BA COD. Ada dong harusnya. Tanggal jadi ya 18 Desember 2024. Ada nggak menggunakan berita acara tanggal 11 atau 16? Dasarnya Artinya memenuhi pasal 32.6 sepakat menggeser, ya kan? Nah, dan sepakat menggeser itu merubah, kan gitu ya? Tidak dalam bentuk amandemen tapi dalam bentuk berita acara, kan dibolehkan di situ kan ya, dalam instrumen tertulis. Jadi berita acara tanggal 11 ini adalah instrumen tertulisnya. Oke. Nah, berarti COD-nya ini, eksekusi COD-nya sudah menggunakan dasar amandemen 3 dan berita acara sebagai lanjutannya. Ini kan belum ada amandemen 4 di sini. Nah, yang setara dengan amandemen 4 itu adalah berita acara tadi, berita acara 11 Oktober ini. Berikutnya, bawahnya. Oke, yang E itu teknisnya ya. Nah, kami rasa sampai dengan sini Pak, konsepnya itu gitu ya, bahwa COD itu dapat didelay, disepakati para pihak. Nah, kira-kira terjadi terlambat nggak dengan adanya berita acara ini yang setara dengan amandemen? Terjadi nggak pelampauan kesepakatan COD? enggak Pak, karena sudah disepakati tadi poin 9.7 di BA amandemen 4 Bahwa kita berdua kalau sama-sama salah ya sudah gitu, nggak ada saling mengenakan denda. Nggak ada sama-sama salah. Tadi bersama-sama terlambat Itu perbaikan narasi usulan tambahan pasalnya. pasal. Nah, tapi di berita acara sini nggak menyebut gara-gara sama-sama terlambat, nggak ada kan? Oh, di BA COD-nya. Ya kan nggak ada kan? Di BA COD-nya. ini sudah Oktober tadi, Iya, kalau ini kan BA dengan ini aman optiker juga. nah ini yang COD Kita sama. Baik bersama 18 Desember. baik bersama atau salah satu saja yang keliru kalau sudah didelay secara formal memenuhi pasal 32.6 COD-nya digeser, jadi nggak keterlambatan?
Enggak kan? Berarti ada nggak efek yang lain di situ? Atau saya balik? Berakhirnya masa konsesi. Mundur masa konsesinya, bukan mundur sih, bergeser, tetap 33 tahun tapi tidak tanggal waktu berakhirnya mundur. Oke. Akhirnya mundur 2 bulan juga. waktu konsesinya tetap. Ya, masa konsesinya Iya. tetap, Ya. tapi due date-nya bergeser. Iya gitu. Oke. Tapi problem kita tidak di situ, belum di situ. Problem kita adalah pada pergeseran COD. Nah, dengan adanya berita pada tanggal 11 sebagai pemenuhan pasal 32 di sana, bahwa dapat dimodifikasi, dirubah dan boleh di amandemen, huruf kecil semua, instrumen tertulis. Definitifnya tanggal COD tanggal berapa? 18 Desember. Tanggal 18 kan ya? Nah, terjadi nggak tidak di tanggal 18 COD? Ya. Terjadi nggak tidak di tanggal 18 Desember COD? Nah, kan gitu ya. Dibuktikan dengan berita acara tanggal 18. Iya. Kira-kira kan nggak ada dong pemberian sanksi, denda segala macamnya. Iya. Nah, berarti kalau menurut saya kunci kekuatannya adalah legitimasi berita acara tanggal 11 Oktober. Karena di situ yang berparah bahwa menjadi gitu kan? Iya. Nah, tanggal 11 Oktober, maka saya bilang fokuslah kita di tanggal 11 Oktober berita acaranya. Kira-kira berita acara itu melibatkan berapa pihak? Banyak nggak? Yang 16 yang banyak. Yang sama off-taker. Yang sama hotel itu yang 16. Sama yang 16-nya. Nggak, ini tidak daftar hadirnya aja nih. Ini kan berita acara, tapi yang Menghadiri. yang menghadiri acara itu siapa aja? Kan berita Yang acara. ada tanda tangan sama off-taker. Tanggal 10 itu. Ini daftar hadirnya tanggal 11 siapa aja? Kalau tanggal 11 itu setelah tanggal 10 setelah Oh, pertemuannya tanggal 10 ya. Iya, lanjutin. Itu ada BA-nya juga ya. ada. Ya, itu ada. Oke, ya tanggal 10 itu siapa aja? Soal kemunduran kok naik. Iya. Oh, ini nih bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara 11 Oktober kalau gitu. Iya. Gitu ya, hanya tim ya. Ini bagian yang tidak terpisah karena tanggal 11 itu mengeksekusi yang tanggal 10 ya. Iya. Nah, tanggal 10 itu dihadiri pesertanya sampai 17 pihak ya. Fakta-faktanya ikut semua. Nah, ini. Nah, oke, sampai sini. Lanjut ya Pak Oscar ya, Bapak Ibu semua. Ini berarti penting ini ya, dokumen ini. Pertanyaannya, apakah dokumen ini beserta risalah-risalahnya tersampaikan kepada ke-17 pihak ini? Terus kalau Kan mereka ikut ya, secara fisik ikut. Tapi bahwa rekamannya, yaitu berita acara ini, kan mereka nggak nyatet-nyatet nih. Nggak nyatet-nyatet nih supaya ngadir ini kan. Oh, Nah, ada nggak dokumen ini disampaikan kepada mereka-mereka ini? Apakah mereka melakukan respon? Terus kita bikinnya sekian rangkap semua pihak Para dapat. itu. Oke. Dan para Mana bukti bahwa sudah terdistribusikan ke mereka? Oh, yang di saat itu, di saat acara itu ya berarti. Nah, kalau ada, jadi paket bahwa mereka ini sudah mengkonfirmasi ini loh hasilnya. Maksud saya jangan sampai rapatnya bilang A, berita acaranya bilang B. Kan mereka tanda tangan Pak. Iya di berita acara, tapi kan nomor tanda tangan di lembar tanda tangan. Apa isinya mereka ikuti. Oh. Nah, gitu maksud saya. Kan diparaf di setiap lembarnya kan diparaf. Coba lihat yang parah berapa? Atas atas atas. Tuh. Atas Ah. dari substansi. Yang tema itu. Coba ada 17 nggak? Hitung aja. Wah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ya, udah cukup ya?
mereka paraf ya. Oke. Maksudnya kita meyakinkan bahwa semua pihak yang rapat ini confirm bahwa itu terjadi dan isinya benar. Gitu kan? Nah itu berarti dokumen ini tidak terpisahkan dengan berita acara tanggal 11 karena tanggal 11 itu eksekusi dari tanggal 10. Oke, kita masuk detail lagi. Di mana di berita tanggal 10 ini menyatakan akan dibuatkan berita acaranya? Kalau kan amandemen 4. Nah ini akan dilakukan amandemen 4 bahwa berita acara tanggal 11 itu pijakannya apa? Coba dulu pelan-pelan dulu. Ada nggak berita acara tanggal 11 itu menyitir berita acara tanggal 10? Ada di BA tanggal 11 ada statement. Rapat tanggal 10 Pak. Nah ini benar ini. Ya ini rapat apa nih? Di bawah di salah rapat itu apa? Berita acara pembahasan 10 Oktober itu. Nah, udah clear. Tidak Pak. Jadi ini kita biar sama-sama tahu bahwa memang tanggal 11 itu lahir dari proses yang akuntabel, ya kan? Nah, jadi kita stop dulu sampai sini bagian ini. Kami mohon diyakinkan bahwa dokumen yang tadi dilengkapi dengan surat undangannya. Surat undangan tanggal 10, kan? Tadi berita acaranya ada agendanya. Ada tanggal 10 itu undangan itu beserta agenda nggak? Bahwa tanggal 10 akan lakukan ini, kami undang Anda untuk tanggal 10 dengan agenda ABCD. Coba rapatnya tuh apa? Judul rapatnya? Rapat koordinasi pembahasan persiapan COD. Maksudnya ini kan hasil rapatnya. Tapi waktu mengundang rapat ke-17 ya, dalam surat undangan itu ada nggak? Iya, coba dicek undangannya. Rasanya sih ada karena masing-masing presentasi kesiapan COD masing-masing. Oke, berarti ada materi. Ada agendanya. Oke, gitu ya. Nah, kami dibantu nyiapin itu. Intinya kita ingin menyimpulkan apakah legitimasi dokumen berita acara tanggal 11 ini memang kuat. 11 itu menyebabkan pergeseran, tapi dia dilakukan karena tanggal 10. Nah, tanggal 10 ini kapan undangannya, agenda yang dalam undangan apa, siapa yang diundang. Kalau dia datang berarti kan dia terima undangan ya, otomatis kan. Nah, itu yang kita perlu dokumennya. Terus yang kedua ini ada berita acara, dilengkapi daftar hadir, dilengkapi dokumentasi hasilnya kan. Nah, dan masing-masing konform dokumen ini dengan para di setiap lembar. Nah, mereka ini menerima nggak dokumen ini? Jadi katanya ada kopinya ya. Nah, tanda terimanya penyerahan ada? Bahwa mereka menerima salinan ini. Iya. Kan kita langsung bikin rangkap sekian gitu Iya, ya. iya. Nganterin masing-masing ya. Nah itu dokumen tanda terimanya. Ada. Ah, itu deh. Ya. Tanda terima. Ya. Oke, dari sisi governance-nya clear ya. Proses tata kelola sudah terjadi ya Bu, ya Pak. Ya. Nah, kita masuk kepada, kita sekarang fokus ke tanggal yang menjelaskan adanya keterlambatan itu di berita acara tanggal 10 atau tanggal 11? Berita acara. Yang menyatakan ini terlambat sehingga dimundur tanggal 10. Oke, wah kita buka rincian di tanggal 10. Apa-apa aja yang terlambat menurut tanggal 10? Iya, waktu itu mintanya tanggal 20 Desember BUP. Tapi Bu Dirjen mintanya lebih maju dari 20 Desember. Akhirnya bisa lebih cepat dari yang kita sepakati. Waktu tanggal 10 Kita sepakatnya tanggal 20 Desember. Sama Teker. Nah kemudian kita lapor ke Bu Dirjen nggak mau tanggal KJPK, BUP, dan Teker sepakat akan menyelesaikan kewajiban masing-masing sebelum tanggal 20. Apabila masih terdapat kelambatan maka akan dibuat jika ada dan seterusnya. ya, ke atas sedikit kan.
terus ke bawah lagi. Oh, langsung amandemen. Karena ini nanti akan dituangkan dalam baik off-taker maupun perjanjian KPBU. KPBU-nya amandemen 4, off-taker-nya amandemen 1. Oke, ya, kira gitu ya. Nah, mana-mana yang diinformasikan terlambat? Ininya apa yang menyebabkan keterlambatan? Iya, terlambat di mana Teknisi saja? ya? Nah, Ah. itu di yang 11 atau yang di 10? Di 10. Pulau dalam tiranya pada ya? Tapi waktu itu ada detailnya Hmm. risalah rapat. Kemarin di tanda-tanda itu Enggak, yang di sini detailnya ada kan, Mbak? Detail teknisnya apa yang terlambat. Kayak waktu itu Kota Bekasi belum pasang listrik, Kabupaten Bekasi baru pasang listriknya kapan? Itu rasanya ada statement itu di dokumen apa ya? Tanggal Di ini tanggal berapa nih? Ah, ini September nih. Oktober ya. Enggak, di saat Oktober itu enggak ada risalahnya, Pak. Risalah detailnya di luar BA. Ada. Nah, ada yang udah jadinya belum. Draftnya dulu dibuka boleh nggak Pak? Yang Word-nya ya, versi Word itu yang udah keterima, yang udah ketemu. Boleh ya? Jadi sebelum tanggal amandemen ketiga 19 Oktober terlampaui, tim sudah melakukan pembahasan di bulan September atau kalau nggak salah ya kemarin ya. Iya. Setelah melakukan mapping, ada potensi terlampaui tanggal 19 bahkan sampai dengan Desember pun belum selesai. Iya. Kira-kira gitu ya. Tapi itu masih berbasis amandemen 3 yang belum terlampaui. Nah, yang berbasis pergeseran di tanggal 11 Oktober itu kalau bisa dapat. 10 Oktober kan. Nah ini 10 Oktober, detailnya kalau tadi kan hanya berita acara, hanya kesepakatannya aja. Ya, ya, Tapi ini ya. yang Ya. dibahas tuh apa aja di bawah coba Mbak. Terus hasil rapat. Nah ini progres fisiknya yang DKI masih 98%, belum sampai 100% Pak. Terus paket per paket, jadi DKI itu ada sekian paket, 6 paket, bahkan ada 7 paket, tapi yang 7 paket pasti terlewat. J ada. Oh ya, 7 paket ya. Iya. Ini udah tanda tangan Oh ini, oh yang mana? draftnya. Ini, nah yang baru ketemu tuh yang Word-nya nih, Ini? lagi dicek yang Oh iya iya. yang versi yang PDF yang udah Ini risalahnya. risalahnya. Yang hadir siapa aja di sini? Ini sama seperti yang 10 Oktober Ya tadi. udah, ini aja. Udah bisa cari yang PDF yang Oh, sudah ini tanda listnya tangan. lebih banyak yang hadirnya. Ya, Bang, oke, malah cocok Pak. Terus ke bawah Mbak. Jadi ini per off-taker kebutuhan waktu untuk menyelesaikannya sampai berapa lama. Terus Kabupaten Karawang, ada listrik yang belum terpasang,
juga sama. Terus itu PLN yang belum selesai, baru M4 November itu listrik di Kabupaten Bekasi rencananya waktu itu. Oke, nah ini ya, kalau bisa kami dibantu yang formal Ya. sama satu paketnya, undangan rapat ini kapan, undangan atas rapatnya. Udah sampai sini cara ininya. Nah, ini yang fase kedua nih, tahap 2 yang kami perlu data. Kita berpegang pada ini ya, dokumen ini menjelaskan adanya yang bermasalah itu di sini semua. Mungkin yang dari awal di sebelumnya permasalahan pertamanya apa? Di sebelumnya di geser scroll ke atas. Ya, ini. Nah ini DKI Jakarta ya. Di situ kan ada dibilang sebutnya yang progres baru 98, paket 1 hari ini selesai. Yang sudah dinyatakan selesai pada saat ini gak usah kita bahas. Yang menyebabkan signifikan pergeseran waktu itu di poin berapa dari ABCD ini? Itu Jakarta. Yang paling bawah itu SR Pak. SR penunggu. Oke. Satu segel itu dia mampunya cuma 500 sampai 600 per hari, dan masih ada 7.300 dikurangi 2.900 itu, jadi kurang lebih masih 4.000-an. 4.000-an yang belum dibuka. Iya. Ini berpengaruh pada pergeseran setelah tanggal 19 Oktober. Iya. Di mana? Kalau nggak mempengaruhi pergeseran 19 Oktober nggak masalah. Karena harinya kan ini 10 Oktober. Itu pakai kita belum. Karena cuma 4.000 kan? Iya, karena 4.000 sekian. 4.000 sekian, lebih dari 8 hari sebenarnya. Masih di dalam. Terus Oh, satu hari katakan yang paling ini 500 ya konservatif. iya. 10 ke 9 itu 9 hari. Iya. Harusnya udah nggak masalah ya. Ada paket 7 sebenarnya. Paket 7 Oke. itu baru berakhir di Desember. Paket 6 ini. B nggak masalah. C nggak masalah. D nggak masalah. E nggak masalah. F nggak masalah. G pakai 6. Pakai 6. Oke, akhir pekan nggak masalah. H pakai 2 DC cilincing 11 oke, nggak masalah. I, nah ini dari dulu berupa air, ini nggak ada masalah waktu ya. Jadi ada kebutuhan untuk flushing dari hulu Pak. Jadi apa namanya, hulunya harus sudah jadi dulu untuk bisa flushing ke sistem hilir. Nah, dari mana kita tahu bahwa sampai dengan 19 Oktober ini tidak terpenuhi? Karena nanti ada cerita hulu di bawah. Oke. Bahwa hulu belum bisa menyiapkan air di tanggal-tanggal tersebut. Kita skip ya, I ya. J, nggak masalah juga J. Jadi dari Jakarta, DKI Jakarta hanya I yang kemungkinan. Oke, kita geser kabupaten, bawahnya Karawang. A, oh belum diisi ya. Dari rencana 65 Pak, 65%. Jadi rencananya 65, progres realisasinya kalaupun sesuai dengan rencana ya masih jauh Pak. Rencananya aja di hari itu baru 65%. Oh, pasti lewat ya. Karawang. Oke, A menjadi masalah. B selesai minggu depan, nggak masalah B. C Chamber inlet yang akan dibangun oleh ini nggak jelas nih tanggal berapa nih. ya nggak kelihatan ya. Ya itu selesai. D November. Yang E. yang E Ya. Oktober. Selesainya rencananya 4 Oktober dan untuk tambahan waktu untuk uji coba alir. Jadi setelah 4 Oktober ada waktu untuk uji coba. yang G yang A E.
Perkiraan reservoir dan bangunan punya akan selesai pada minggu keempat. Oke. Kabupaten Karawang pertama masalah di E ya. Di A dan E. Di F. Ini vital-vital nggak ini? Vital Pak. Kita apa jalur ini? Hmm. Salah ya kok. Oke. F juga F penting. 24 Oktober, lewat 18 Oktober. Tolong ditandain ya nanti. Nah, kami tolong dibantu dukungan data contoh yang tadi mana minggu keempat Oktober itu di E ya. Pekerjaan reservoir dan bangunan penunjang lainnya akan selesai pada minggu keempat Oktober. Bukti apa yang bisa kita dukung? Apakah kurva S-nya, schedule-nya atau apa? Ada. Tayangan saat pembahasan ya. Atau report membuktikan memang M4. Kurva S-nya. Ya kita cek ke Gitu ya di kurva S-nya ya. Kurva rencana sama realisasinya. Oke, 3 Kabupaten Bekasi. Jadi kami butuh data ini Pak, bahwa memang fakta ada masalah itu dapat ada dokumen dukungannya. Sehingga memang harus ditindaklanjuti dengan melakukan delay. Delay itu dituangkan dalam dokumen berita acara tanggal 10 tadi. Nah, 10 itu ditindaklanjuti dengan tanggal 11 kesepakatan mendelay. Kesepakatan mendelay ini digunakan juga pada COD 20 Oktober. Jadi clear satu rangkaian kata kelolanya dengan dukungan faktual titik-titik yang bermasalah pada semua daripada 4 pemerintah daerah ini. Kami rasa sementara itu Pak. Ada tim sana? Halo? Gimana? Oh ya. Tapi realisasi COD-nya maju kemarin. Iya. Sebelum maju jadi 18 Desember, dokumen apa yang mendukung apa? Perhitungannya dengan kondisi 10 Oktober masih banyak deviasi, masih ada beberapa deviasi, sehingga ditetapkan kemungkinan akan selesai pada 20 Desember. Nah, kira-kira dokumen apa yang bisa maksudnya apakah ada justifikasi? Oh iya iya betul betul. untuk 18 jadi 18. Jadi 20 tadi kan disebutkan di Oh. kira-kira apa Ya, yang- nanti coba ini dokumen sini harusnya terpotret statement BUP. Kalau di BUP ada yang schedule itu, Bu. Iya. Coba ke bawah Mbak, ada nggak yang bagiannya BUP? Oh, justifikasi harus Iya, karena di Desember itu gimana? semuanya sampai November akhir. Kota Bekasi terus yang bagian BUP-nya. Nanti aja yang warnai. Di situ ada insiwas. Nah, ini. Kalau tidak ada insiwas itu kita udah punya dari kita nggak usah lagi. Ya nanti kenapa jatuhnya di tanggal Desember 18 itu loh. Ya, itu ada surat menyuratnya dari BUP ya, Pak Hari ya. Maksudnya berarti kesiapannya aja yang harusnya. Ada surat BUP Hitung-hitungannya loh, kenapa ya? dengan justifikasi. Ada Karena So, ada dibawa surat kesepakatan. tugas, Pak. Terus Kalau surat mungkin 1-2 hari aja pulang. Kenapa nggak awal Desember misalnya gitu? Kenapa Untuk cari gitu? data kelengkapan lainnya yang belum ada. Kenapa nggak 3 bulan pas gitu loh? Ya, nama Misalnya bulan. Iya, kenapa nggak 2 bulan? terus boleh konfirmasi ke sana. Jadi coba kita buka dulu simaten kita KAP-nya, rincian insiwasnya itu ada. Itu penjelasan. Mungkin awalnya masih 20 Desember ya, sebelum Yang 18 Desember. Cari yang mana yang belum dapat di lokus keinginan. Ya, waktu tanggal 10 kesepakatannya 20 Desember. Ya, ya gitu Pak. Iya Pak, Waktu di tanda Oke, tangan yang berita sekarang cari acara. apa? 18. DPK. Ayo. DPK-nya minta lebih awal di 18 Desember. Ya untuk menjadi 20 Desember itu, itu alasannya rasanya justifikasinya itu Pak. Iya. Kenapa nggak 18 November misalnya kan? Kenapa harus 18 Desember kan? Berarti ada hal-hal yang ini, Iya, itu yang mendukung itu Pak. surat BUP. Pertimbangan apa tanggal 20 menjadi titik kritis? Nggak dipilih 20 Desember, apakah jangan sampai lewat tahun? Iya. Nah, atau gimana?
apakah secara teknis hitungan PU harusnya di situ deh. Nah, gitu. Apakah PU sudah melakukan kajian? Tapi ini jam berapa nih? Kayaknya jam istirahat nih Pak. Iya. Kita break dulu aja ya Pak. Gimana Pak Direktur? Break dulu ya. Nah, tinggal 6 menit lagi ya, belum ya? Masih 6 Ini menit. belum ya? Oh iya, belum jam 12. Ukurnya lebih cepat ternyata. Suratnya BUP tanggal berapa ya? Ini lengkap Bu, lagi lengkap urutannya dan lagi dibuka. Saya kirim dulu. Biar di laptop. Jadi Pak Direktur, kami nggak masuk pada area pemberian pendapat hukum Pak. Ya, jadi kita di RC-nya, Governance Risk and Compliance-nya. Secara tata kelola gimana sih proses pengunduran yang kita bahas tadi ya? Oh, udah ada dulu isu dibahas bersama, waktu dan jangan dirapatkan share segala macam dikhususkan. Itu ternyata secara tata kelolanya. Terus ada risk nggak yang dilihat juga ternyata kalau itu tidak dimitigasi semua nggak fungsional. Pada waktunya kan tadi sudah, jadi arah-arahnya itu menjadi bagian mitigasi risikonya walaupun kata risiko nggak muncul, tapi itu kan bagian untuk mitigasi agar goalnya tercapai. Lalu compliance-nya tadi kita paling awal 32.6 basis awalnya kan 30.6 lampiran 9 kita gunakan juga. Terus berita acara tanggal 11 itu bagian ternyata secara comply mereka menggunakan basis berita acara tanggal 11 untuk menjadi bahan eksekusi pijakan COD tanggal 20. Jadi kami memberi pendapat berbasis yang 3 hal tadi. Untuk itu makanya kami ajak teman-teman untuk menggali dokumen pendukungnya. Jadi satu simpulan harus kuat dokumen pendukungnya. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan tadi saya pribadi jangan sampai fokus besar hilang gara-gara pengalaman kami ini yang harusnya jadi protokol. Maksudnya dibuatkan kayak success story-nya ya. Nah, jadi kalau ada tipe lain nanti bisa dipakai. Titik krisisnya di mana? Cuman yang paling betul sebenarnya simpul KPBU-nya Pak. Simpul KPBU itu yang di JP. Mereka itu kan hulu-hilirnya mereka harus tahu nih kayak meja knockdown ya kan ukuran itu kan harus sama persis supaya bisa knockdown ya. Nah itu simpul KPBU-nya. Ya kalau sekarang memang di regulasi yang terbaru dia murni jatuhnya di simpul karena udah nggak ada lagi yang lain. Tapi kalau dulu waktu kita melaksanakan ini di situ ada simpul KPBU, di situ ada tim KPBU, di situ ada namanya tim pengendali yang membantu PJPK. Nah kalau sekarang semuanya di simpul KPBU ya. di Permen 7 itu sistem terintegrasinya di situ. Kalau dulu simpul yang koordinasi sama tim KPBU itu dia koordinasi sama yang berdiri terpisah dia. sekarang semuanya hanya di tim di simpul aja. Kerjanya simpul itu berapa? Iya. Manajer dia semua. Terus kalau bisa gunakan Perpres 39 2024 mengenai manajemen risiko. Nah, dan memang kita udah buat, jangan lupa ya, apa yang kita dapat ini register risiko yang ada dibuat oleh PU nomor berapa kemarin itu update. Kayaknya banyak juga yang belum termasuk di situ ya. Kita bahas itu. Iya, betul bahas manajemen risiko. Iya, Risiko ya. iya, Profil risiko. iya betul. Ini dengan ini mudah-mudahan lengkap semua yang ternyata hanya masalah kecil bisa menggeser gitu. Jadi di sini masuk sampai bukan baru. Ini loh contohnya.
mudah-mudahan kalau hari ini dan besok yang tadi data tadi lengkap semua, kami sudah menyusun narasi hasil reviewnya. Itu nanti kami Pak di depan kami ini dengan pimpinan baru ini harus dipresentasikan dan ditajam. Banyak hal yang tiba-tiba kita nggak pikirkan ditanyakan. Nah, gitu-gitulah ya. Makanya saya juga minta mungkin kalau ada laporan sekarang ini bagaimana kondisi sekolah. Kalau nggak salah baru 2 laporan ya. Laporan. Kuartal 1 sama kuartal 2 ya. Nah, kalau bisa ada itu, kami akan ungkapkan juga di laporan sebagai profil dari KPBU Spam Jatiluhur ini. Sayangnya nggak ada testimoni ya waktu kita peresmian dulu ada testimoni ya. Ada saat COD itu Pak. Nah, maksudnya sekarang COD itu kan belum berimpact dia kepada masyarakat, baru Sudah uji Pak. 1 hari doang dapatnya. Kita pengujian kan berapa hari Pak? Bukan. Bukan itu yang ada wawancara masyarakat tuh. Iya. Waktu peresmian kan hanya 1 hari gitu. Iya. Waktu Bu Dirjen. Iya, COD kan itu sehari. Iya, udah hanya. Maksudnya gini, Yang kita show sudah gitu ya. berjalan 2 kuartal ya. Dampak luasnya apa? Misalnya dulu before ini ada proyek ini, misalnya pertumbuhan ekonomi rendah, sentra-sentra ekonomi kelurahan kecamatan itu nggak ada karena air terbatas. Ternyata ini bertumbuh satu kan, terus tingkat penyakit misalnya. Oh dulu itu ini orang ini bilang sekarang dengan ini orang udah lebih bersih. Nah mandi 3 kali sehari atau 2 kali sehari, ada yang data-data gitulah. Ternyata memang. Nah, goals dari Pesen Spam ini benar-benar terjadi. Nah, itu keluarnya dari Pemda. Iya. Kalau dapat itu kan ultimate goal-nya waktu proposal Pesen Spam ini kan itu saya baca-baca demi segala macam. Nah, kalau itu sudah proven kan enak kan. Ujung akhir dari proyek ini memang selesai karena well done gitu. Itu di akhir setelah penyerapan 5 tahun ini. Ya boleh lah, tapi gitu. ya kalau sekarang udah menunjukkan dia Harusnya sih indikasi-indikasi. progres. Iya. Udah ada Paling nggak pertumbuhannya. SR kit yang dipasang sama si Pemda. Rohadi dipasang, kan ada datanya tuh. Meningkat Nah, langsung. Kita temenin PDAM, kita keliling cek, tanya testimoni ke masyarakat. Iya. Kalau bisa keluar dari otoritas tempat. Dari Pemda. Iya. Kan keren tuh kan. Ini Pak, rakyat kami selama ini mandi sekali hari doang, itu pun kalau ada air, kan udah bersih Pak, misalnya. Gitu. Tapi itu pasti butuh waktu ya Pak. Memang, ya? Kita, iya. Misalnya kita minta ke Pemda untuk melakukan analisis terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap kesehatan, terhadap pola hidup dan lain-lain. Mereka kan pasti butuh waktu tuh untuk Memang ya. melakukan survei. Iya. Kalau nggak dari BPS tempat kan? BPS tempat. Nah, itu berarti kajian kita Pak maksudnya. Iya. Boleh nggak kita aja yang mengkaji nih? Nggak fair. Kalau nggak fair. Tapi kan datanya data Boleh BPS. sih, ya boleh. Tapi kalau dari pihak luar kan, nah, waktu Karawang dalam angka 2024 begini loh hal yang terkait dengan air ya. Terus sekarang kan belum terbit ya. Mungkin kalau dia ada yang interim ketahuan nih Karawang dalam angka. Tadi yang relevansinya dengan adanya PSN Spam ini jadi berubah. Kira-kira gitu lah. Mungkin kita break dulu ya. Siap Pak. Kami intinya mendapat data yang tadi. Nanti setelah kami ramu, kita bahas juga simpulannya Pak. Mungkin ada persepsi sudut pandang antara yang kurang clear kita diskusikan. Tim, lagi mau nih makan dulu ya? Ya. Iya, gimana Tim? Iya kan Pak, udah jam 12. Iya. Harus ini. Monggo, Pak.